malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang luar biasa banget, apalagi di saat pandemi gini. Beliau ini berhasil memasarkan produk UMKM untuk ke luar negeri alias ekspor gitu ya. Mungkin langsung aja kita sapa langsung Pak Hendy, founder dari Yayasan Rumah Insani 37. Selamat malam Pak Hendy. Malam Mbak Vika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Mbak Vika, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Hendy. Pak Hendy nih pada penasaran nih Microfrienders nih, gimana sih Pak awalnya bisa mendirikan Rumah Insani 37? Waktu itu kita ketemu kegiatannya masih offline ya? Betul, 14 Februari. 14 Februari 2019 ya Pak ya? 2020. Oh 2020, oke. Lupa aku. Ya Pak, gimana sih Pak awalnya bisa mendirikan si Rumah Insani 37 ini? Ya, jadi Yayasan Rumah Insan 37 ya, atau YRI 37. Berdiri baru tahun 2017, hanya itu secara legal. Tapi secara informal kita sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2010. Hanya waktu itu kita fokus pemberdayaan anak-anak remaja di kegiatan karate. Kita ngadakan kegiatan-kegiatan karate termasuk kejuaraan ya yang sifatnya nasional. Nah, sambil berjalannya waktu sejak tahun 2015 itu kan kondisi ekonomi nggak jadi meroket, ya kan, turun terus. Nah, dari situ saya sama teman-teman mulai concern nih, gimana kalau kita pemberdayaannya nggak hanya untuk kegiatan karate, tapi di kegiatan-kegiatan lain. Dan alhamdulillah saat itu ya nggak ada yang kebetulan ada program OKOC kan di DKI. Nah, saya salah satu narasumber saat itu karena saya pengurus MES kan, MES DKI. Nah, setelah itu dari situ mulai deh kegiatan-kegiatan dengan UMKM. Hanya kan kita masih saat itu ya fokusnya kan masih internal, domestik. Sementara pasar domestik itu kan sebenarnya juga sudah cukup berdarah-darah. Memang pasarnya besar, tapi persaingannya juga besar. Makanya saya sebenarnya nggak sendiri Mbak Vika, ada Pak Riki, ada Pak Akbar, segala macam, ada Pak Taufik. Kita coba buat yuk sesuatu yang anti mainstream. Yeah. Orang waktu ada bicara impor, nah kenapa kita nggak bicara ekspor? Pasar ekspor itu jauh terbuka dan masih blue ocean, belum ada berdarah-darah di sana. Nah terus mulailah kita buat konsep ekspor itu mudah. Gitu. Ekspor itu mudah gitu ya awalnya ya Pak ya. Nah ini dari karate terus kemudian akhirnya menjadi ke UMKM terus ekspor gitu. Nah kalau saat ini Yayasan Rumah Insani sudah ada berapa dampingan ya Pak? Yang terdaftar 110. 110 ya? Ada di grup WA kita. Jadi habis ikut pelatihan tuh kan P2 ya pelatihan ya. Mereka nggak kita paksa ikut pendampingan, kita hanya kasih link, silakan yang mau ikut lanjut gabung di link ini. Jadi biar ada keinginan dari dalam sendiri, jadi kalau dipaksa kan beda. Toh di pendaftaran mereka ini pelatihan, tapi ternyata hampir semuanya ikut di pendampingan. Nah setelah itu semuanya ikut ya? Antusias, hanya memang saya kebetulan dengan kami mengadakan riset tentang kinerja UMKM. Insya Allah nanti Februari terbit di jurnal terakreditasi nasional. Memang salah satu kelemahan UMKM kita tuh di karakteristik dari pelakunya. Karakteristik itu bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, latar belakang pekerjaannya, segala macam. Ya, pokok yang menyangkut individu dari si pelaku UMKM itu. Dan kalau saya tengok ke pendampingan kita yang di ekspor 37 itu OKOC 37 OKOC ekspor ya. Nah, dari sekitar 110 itu paling yang aktif ya, aktif ceriwis di grup WA itu nggak lebih dari 20. Yang lainnya talent gitu ya. Nah, ya memang begitu kondisinya, memang harus dimulai dari diri sendiri. Kita hanya bisa memotivasi dari faktor eksternalnya saja, gitu. Oke, kalau untuk produknya sendiri, Pak, sudah berhasil ke mana aja nih ekspornya? Singapura dan Malaysia.
produknya antik-antik nih, bukan Nah, produk apa aja sih Pak? Penasaran. produknya bukan yang terus gimana gitu, yang branded. Makanya kan kita brandnya tagline-nya kan ekspor itu mudah. Nah, Jadi pernah ditanya, itu ekspor kan harus siap brandnya segala macam, kemasannya. Enggak juga. Kalau begitu nanti judulnya nggak ekspor itu mudah dong. Ekspor itu susah. Kita memang bilang ekspor itu mudah. Lalu terus gimana konsepnya? Yang kita jual produknya itu langsung ke konsumen yang ada di sana. Jadi direct konsumen. Kalau kita jualnya ke institusi, perusahaan, segala macam, mereka pasti punya persyaratan tertentu kan, harus begini, begitu segala macam. Tapi kalau konsumen individu, ya kan, selama mereka suka ya mereka beli, gitu, tanpa ada persyaratan macam-macam. Dari 5 yang sudah bisa ekspor, 6 sekarang, yang punya izin resmi ya, UMKM-nya itu sepertinya hanya 2, yang 3 belum ada izin usahanya. Jadi tapi sudah bisa ekspor. Paling banyak apa sih Pak, makanan gitu ya? Iya, kita masih sebatas kuliner. Jadi kemarin ada kering tempe. Kering tempe loh diekspor. Aduh, enak banget itu kering tempe tuh pakai nasi anget sama sambal. Wow, betul, sambal botol. Terus ada rendang. Terus yang dari Sidoarjo itu, Jawa Timur, Surabaya itu dia teri tapi crispy, dalam bentuk kering-kering gitu di kemasannya. Teri crispy. Nah ini banyak banget sebenarnya yang penasaran juga gitu ya, prosesnya seperti apa gitu ya, kesulitan apa sih, kendala-kendala yang dihadapi dari Pak Hendy sendiri. Nah tapi tahan dulu Pak Hendy, kita akan kembali. Yeay, kita kembali lagi. Tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Hendy gimana Yayasan Rumah Insani 37 tuh awalnya malah bukan ke UMKM, tapi waktu itu ngurusin karate ya. Tapi malah sekarang Pak Hendy dan beberapa rekannya, yaitu Pak Taufik dan juga Pak Akbar, membuat suatu pendampingan gitu ya untuk pelaku UMKM untuk produknya agar bisa ekspor. Makanya pelatihannya itu atau pendampingan ini dinamakan, diberi judul ekspor itu mudah. Apa iya ekspor itu mudah nih Pak Hendy? Sebenarnya kalau tadi Pak Hendy bilang untuk produk sendiri bisa dijual melalui individu. Kalau ke perusahaan itu sebenarnya agak ribet. Nah, ada nggak sih Pak persyaratannya untuk si produk ini untuk bisa dapat go ekspor? Ya, jadi saya kan pelaku usaha juga, walaupun saya tidak bermain di kuliner. Jadi kalau mau bisnis itu jangan kebanyakan teori, malah nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi memang harus kayak orang belajar berenang. Ya, harus dicoba. Waktu itu sempat kan Pak Indra Uno tanya, benar itu Pak ada yang nggak pakai izin, gitu kan? Iya. Justru dari 5 itu, waktu itu 5 masih, dari 5 itu malah 3 nggak pakai izin, belum ada izinnya sama sekali. Wah, berarti perizinan jadi ini ya, bisa teorinya bisa ini ya, ini kenyataannya seperti ini. Karena target pasarnya yang harus kita mainkan. Kalau target pasarnya B2B, ya memang mau nggak mau harus ada izin. Tapi kan kita institusi, konsumen langsung dari personal langsung ke personal. Yang penting ada produknya, syaratnya nih ya, supaya bisa ekspor, ada produknya, ada harganya, dan ada pembelinya. 3 itu aja. Nggak ada persyaratan lain untuk masalah dokumentasi segala macam, dibantu sama Pak Riki, sama Pak Akbar. Untuk shipment-nya segala macam. Cukup di drop di sini, nanti sampai ke luar negerinya sudah kita semua yang urus. Nggak pakai ribet, istilahnya gitu. Jadi ada 3 elemen tadi itu ya, ada pembelinya, ada harganya, ada barangnya gitu ya Pak Hendy ya. Nah masalahnya kan sekarang di pembelinya. Nah kemarin kita awal-awal memang gandeng satu platform tuh, mungkin ingat ya, terus sempat ganti juga, tapi sepertinya masih belum efektif. Justru ini yang berhasil, strateginya Pak Riki ini juga, dia menghadirkan calon buyer.
Jadi calon buyernya itu langsung ketemu UMKM kita. Oh, oke. Ketemunya di Zoom. Oh, via Zoom nih, pas dari mulai pandemi itu? Iya, selama pandemi ini. Jadi kan kita justru bisa ekspor itu pas pandemi. Pada saat pandemi mereka bisa ekspor. Dia pakai Zoom, terus dia kan waktunya singkat, biasanya paling lama 1,5 jam. Nah, setiap sesi itu kita minta para UMKM presentasi. Kita buat list. Biasanya ada sekitar 5-7 UMKM yang presentasi, maksimum hanya 3 menit presentasinya. Nah, terus nanti langsung di situ langsung tanya jawab dengan pembelinya, calon pembelinya, dan dikurasi langsung produknya di situ. Oh, ini kurang begini misalnya, oh ini harus begini gitu. Jadi yang mengkurasi langsung calon buyer. Gitu. Jadi mereka ketemu langsung, lihat produknya, present langsung, dan langsung di situ dikurasi langsung sama calon buyernya gitu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau selama ini kendala yang dihadapi apa sih Pak? Justru kalau saya bilang ini kebanyakan memang yang terjadi di kita, di pelaku usaha, kepinginnya tuh serba cepat, ya kan? Cepat berhasil, cepat kaya, itu kan, cepat sukses, cepat terkenal. Padahal segala sesuatunya itu kan butuh proses. Butuh proses, betul. Iya, orang lihat itu kan pas sudah jadinya, dia nggak tahu bagaimana jungkir baliknya di belakang itu semua, ya kan? Nah, itu yang kadang teman-teman suka kadang kurang sabar, ya kan? Terus jadi kecewa, wah ini kok nggak bisa ya, udah putus asa, terus diem, nggak muncul lagi gitu kan. Nah, kalau saya lihat yang 6 yang sudah berhasil ini memang luar biasa, mereka gigih banget. Ya. Jadi nanti kalau si buyer tadi sudah tertarik, ya langsung kita kasih nomornya, mereka berhubungan langsung. Mereka dealing langsung, dan mereka kontrak loh 1 tahun dengan buyer di Singapura. Dia wilayahnya Singapura sama Malaysia. Dia kontrak. Iya. Gitu. Ini kita lagi coba pasar. Nah, kita lagi coba buat platform. Pak Riki yang bantu. Pak Riki kan Respit. Platformnya nanti rencananya judulnya Mall Respit. Mall ya. Respit ya. Respit. Nanti kita buat mall di situ. Jadi ya semacam mall lah. Jadi di situ ada toko-toko gitu, terus nanti ini. Bisa diekspor nanti ya sama micropreneurs. Betul. Nah itu kalau tadi Pak Hendy bilang harus bersabar, perlu proses gitu ya. Nah kalau dari produknya sendiri nih Pak Hendy, sebenarnya produk layak ekspor itu yang seperti apa sih Pak? Yang disukain buyer. Dan yang disukain buyer itu sekarang banyak banget. Dan kadang kita berpikirnya tuh yang terlampau jauh gitu ya. Sekarang tuh kebutuhan mereka tuh kan sebenarnya kebutuhan pokok manusia tuh kan makan sama minum. Hanya kalau kita ekspor minuman kan agak sulit karena kita pakai pesawat, ya kan? Pakai pesawat itu 7 jam biasanya. Jadi mulai dari Mbak Vika ngasih barangnya ke saya sampai nanti diterima pembelinya di Singapura, di tangan pembeli itu 7 jam waktunya. Kita sudah hitung tuh. Jadi kalau ada makanan yang masih kuat sampai 12 jam, bisa kita bawa. Hanya kalau minuman, karena bentuknya cair, dia kadang suka ada aturan yang nggak boleh di penerbangan. Oke. Gitu. Selama ini kita masih makanannya yang ringan-ringan aja, karena orang Indonesia yang ada di Singapura kan juga banyak. Ya, dan mereka bukan kadang, mereka rindu makanan-makanan sini. Bener gitu banget, iya. Dan ternyata terjadi proses asimilasi juga. Orang Singapurnya juga jadi senang makanan Indonesia. Indonesia, iya. Kering tempe, rendang gitu ya Pak ya. Sambel gitu, yang signature Indonesia banget. Iya, kacang-kacang yang dikasih coklat segala macam itu juga. Ya, makanan-makanan seperti itulah. Kalau kita kadang berkesempatan ke Singapura segala macam itu juga mereka jajakan kan itu tuh yang mereka sambil take away segala macam gitu. Nah, tapi mereka terus terang kan mereka tuh kan bukan negara produsen Singapura, mereka trader, ya kan? Justru barang-barangnya itu justru dari kita dimerkin lagi ya. Tapi kalau makanan dimerkin lagi buat mereka kan nggak worth it. Jadi ya sudah dia langsung jual begitu saja.
Oke. Biasanya berapa sih Pak harga produk yang diekspor ke luar Indonesia? Maksudnya rata-rata harga produknya tuh di kisaran harga berapa sih? Ya, jadi saya terus terang memang untuk dealing kan nggak ikut. Dealingnya jadi memang langsung dari UMKM sama buyer, hanya kita kasih tahu. Kita kasih berdasarkan pengalaman kita kasih tahu kalau pada saat kalian negosiasi dengan calon pembeli, yang jelas itu harus produknya, kemasannya, volumenya, harganya, dan term of shipment-nya. Jadi harga ini harga produk misalnya 100.000, itu tuh harga di mana? Harga di Jakarta atau harga sudah sampai di orangnya di Singapura. Makanya selama pendampingan mereka kita ajarin juga yang namanya Incoterms, International Commercial Terms, terminologi perdagangan internasional, maksudnya FOB, CIF, CNF, itu kita ajarin mereka supaya mereka kalau ngomong sama orang luar negeri itu nyambung gitu ya. Misalnya itu harganya berapa? $100 FOB atau CIF. Nah, mereka paling nggak ada tahu. Oh, FOB free on board berarti hanya sampai di Jakarta gitu kan. Oh, CIF berarti harga sudah sampai sana, sudah termasuk insurance. Itu kita bekali seperti itu juga teman-teman UMKM gitu. Nah, harganya kalau mungkin ya kering tempe mungkin di sini kan berapa? Mungkin di bawah 10.000 ya. Di sana dijual 75.000, 100.000, yang kemasan biasa kecil itu laku. Ya buat mereka uang segitu kan biasa gitu ya. Saya ambil contoh gini, customer service di perusahaan itu di Indonesia katakanlah gajinya 5 juta lah sekarang. Di Singapura customer service dengan job yang sama itu $3.500 sampai $4.000 kan begitu. Jadi beda gitu. Jadi jangan di sini 10.000 kering tempe, di sana jual 10.000 juga. Wah, senengan mereka. Makanya saya bilang kitanya bukan yang untung malah buntung itu Pak kalau jual 10.000. Pasarnya masih bagus, belum banting-bantingan ya kan. Jadi nggak berdarah-darah lah. Ceruk pasarnya yang kita lihat buat teman-teman UMKM ini. Dan seneng loh kalau ngelihat mereka berhasil ekspor gitu ya. Seneng banget. Kadang mereka juga mau sharing. Iya, kadang kan ayo dong cerita itu di grup. Suka malu, suka ini, ya ini. Kadang bisa sharing-sharing biar menambah semangat yang lainnya juga gitu ya Pak Hendy ya. Nah, betul. Pak Hendy, ada nggak tips buat pelaku UMKM nih untuk mereka yang pengen banget produknya go ekspor? Kita insya Allah tanggal berapa ya? 18 Desember apa ya? Oh, 19 Desember, hari Sabtu itu mengadakan pelatihan lagi. Batch 8, jadi sudah ke-8. Wow. Nah, jam 1 nanti ada Pak Indra Uno gabung di situ, insya Allah sama Pak Iim. Nah, nanti bisa daftar itu bisa lihat di IG-nya saya, Hendrat Moko Hendy, atau IG Rumah Insan 37, di situ ada linknya, daftar aja. Ada biayanya nggak? Tadinya kita free kan Mbak, jujur aja. Tapi itu kadang yang daftar banyak, yang datang hanya 60%, 40%. Kita sudah tolak-tolak, ternyata yang sudah daftar nggak jadi datang. Akhirnya kita buat komitmen 10.000 ya. Yang penting ada ini apa? Ada 10.000 komitmennya ya? Ya, hanya komitmen aja. Oke. Tapi kalau keberatan ngomong sama saya. Bisa langsung ngomong sama Pak Hendy gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pengen tahu tipsnya lebih banyak lagi biar produknya go ekspor, bisa ikutin kelasnya dari Yayasan Rumah Insani 37 gitu ya, 19 Desember 2020. Untuk keterangannya nih bisa ditampilkan oleh admin acaranya dari Yayasan Rumah Insani 37. Wih, mantap. Wah, hebat. Bisa ditampilkan terlebih dahulu. Nah, itu dia. Ekspor itu mudah. Ini udah batch ke-8 ya. Untuk pendaftarannya, Microfreelance bisa lihat di situ. Di situ ada jamnya, live on Zoom. Kemudian ada link pendaftarannya juga. Dan ada commitment fee 10.000 aja. Nggak banyak-banyak, udah bisa mendapatkan ilmu yang banyak pastinya, dan
makin semangat lagi untuk produknya Go Ekspor. Pak Hendy, ada yang pengen disampaikan lagi nggak nih buat Microfrienders? Ya tetap semangat aja. Jadi setiap kejadian ya, setiap episode kehidupan itu pasti ada hikmahnya. Termasuk sekarang kita sedang COVID, ya banyak orang yang kecewa, sedih segala macam. Tapi ternyata di sini kita lihat sendiri, justru ada teman-teman yang malah sedang bahagia karena dia berhasil mengekspor produknya di saat pandemi, ya di saat pandemi. Gitu. Dan kita pun juga ternyata dengan adanya COVID. Bayangkan Mbak Vika, kalau nggak ada COVID, kita ngadakan pelatihan ini, butuh tempat, butuh nyiapkan makan. Ya nggak, waktu kita pertama kali itu offline. Bener ya kan? bener banget, iya. Jangkauannya paling juga hanya Jabodetabek. Sekarang, UMKM yang ada di kita tuh ada 11 provinsi loh yang sudah gabung. Wah, keren banget. Nggak hanya Jabodetabek ya, tapi sekarang semuanya udah meliputi di dalam kelas ekspor itu mudah itu ya Pak Hendy ya. 2 diantaranya yang sudah bisa ekspor, 1 dari Jogja, 1 dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jogja dan Sidoarjo. Terus Bogor. Ya. Terus Bogor. Oke, siap Pak Hendy. Terima kasih banyak Pak Hendy atas waktunya. Ini keren banget, udah masuk ke batch 8. Yang seperti kita tahu, dalam krisis ini pasti memunculkan berbagai peluang, kemudian adanya kesempatan baru lagi, mengetuk pintu-pintu yang tadinya tertutup sudah terbuka. Kalau tadinya Yayasan Rumah Insani 37 melakukan kelas pendampingannya hanya sebatas Jabodetabek gitu ya, perlu tempat, kemudian perlu siapa lagi nanti yang akan hadir, sekarang sudah diikuti oleh 11 provinsi dan online. Langsung sekarang sudah berkembang, langsung ketemu sama calon buyernya, itu keren banget. Microfrienders, silahkan yang mau ikutan kelasnya, tadi sudah di-share juga ya, nanti mungkin bisa cek di Instagram Pak Hendy mungkin ya, apa Pak Instagramnya Pak? Hendratmoko Hendy. @hendratmoko_hendy gitu ya, atau bisa kepo-kepo juga di Instagram @okoc.indonesia. Terima kasih sekali Pak Hendy, waktunya di Jumat malam ini bisa memberikan satu pencerahan kembali untuk Microfrienders yang pengen sekali produknya untuk Go Ekspor. Tadi sudah dijelaskan seperti apa dan pasarnya yang seperti apa juga bisa Go Ekspor. Semoga dengan adanya Micronomy Weekly ini bisa memberikan pencerahan baru lagi untuk kita semua. Terima kasih, saya Vika Kuen mengucapkan terima kasih untuk yang nonton via YouTube juga. Terima kasih Microfrienders, kita ketemu Jumat depan. Selamat malam, terima kasih semuanya.